mungkin mungkin 10 10 tahun. tahun. Kemudian Kemudian Anda coba Anda membuat wine wine loss dan dan frekuensinya frekuensinya serta serta pembagian. pembagian. Sekarang Sekarang kita kita ke supaya supaya lebih lebih gini, gini, jadi jadi kuliah kayaknya kuliah. kuliah. Kita kuliah keberapa ini? ini? Ini pertemuan kelima, Pak. Kelima berarti saya ada 5 kali 3. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum Anda UTS. Ya, UTS nanti akan terjadwalkan. Jadwalnya nanti akan diumumkan. Nah, di situ saya akan memberikan soal. Kita lanjutkan dengan pengukuran arus ya. Pengukuran arus. Saya share dulu materinya. Nah, arus itu ada kemarin sudah saya jelaskan dengan alat current meter yang dilengkapi dengan GPS dan alat untuk pengarah arusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan alat yang lebih modern atau lebih canggih lagi. Itu kita tidak perlu lagi mengukur secara gini, kita tempatkan saja alat di dasar laut selama beberapa hari yang kita inginkan. Nama alat ini adalah ADCP, Argonaut XR 2000 atau 2000 ADCP. Jadi ini alatnya. Ini akan berupa dua set. Jadi yang satu ini adalah tempat baterainya, jadi untuk powernya. Jadi di dalamnya ada baterai lithium yang kedap air sudah tempatnya ini. Kemudian yang satu lagi adalah alat pengukur dari arus yang terjadi di dasar sampai di permukaan laut. Alat ini mempunyai tiga permukaan yang satu sama lain akan menembakkan atau menangkap gelombang-gelombang yang akan diterima oleh alat tersebut dan direkam. Nah, sebelum dipasang di laut, alat ini sudah ada softwarenya. Kita tinggal men-settingnya. Dan setting alat itu kita setting dalam pada setiap berapa menit kita ukur, kemudian berapa hari kita taruh di dasar permukaan laut. Di alat ini disetting dulu. Nah, ini adalah penampilannya, setting alatnya. Kemudian dicek di sana apakah baterainya aktif atau tidak. Nah, kita bisa selesaikan. Itu bisa disetting dengan software yang sudah dilengkapi dari alat tersebut. Nah, ini bisa dilakukan di kantor atau di office atau di rumah. Nanti di sehari sebelumnya kita setting. Nah, setelah itu kita tempatkan alat itu. Jadi ini adalah penempatan alatnya, ini settingnya tidak. Kemudian ini kita buatkan tempatnya. Karena dia ditempatkan di dasar laut, kita beri alas plat dari beton bertulang, kemudian diikat di dalamnya dan diisi lubang di keempat sisinya untuk diangker, untuk pengangkeran di dasar laut. Kemudian untuk penanda kita beri ikatan pelampung di sini. Jadi ada pelampung di sini, ini pelampungnya yang hitam. Kemudian dinaikkan ke perahu. Nah, ini adalah setting untuk
arah dari mata angin yang ada. Jadi ada penanda menunjukkan tanda utara. Nanti penyelamnya akan membawa kompas juga ke dasar laut. Jadi pada saat penempatannya supaya posisi utara itu menjadi posisi 0. Sehingga alat itu juga tidak mencatat kesalahan. Jadi ini alat ini akan dipasang di kedalaman sekitar 6 sampai 8 meter. Kira-kira di dasar laut. Kemudian ini persiapan pemasangannya, ini ada selamnya, kemudian setting. Nah, kemudian ditempatkan di dasar laut. Ini adalah kompas. Jadi posisi utara itu harus sama dengan posisi yang ada di sini. Nah, ini ada penempatan di salah satu juga di pantai di di Pesingan, di Kelungkung sana. Nah, ini ada dokumentasi dari beberapa alat yang dipasang di kedalaman sekitar kedalaman 8 meter. Nah, ini adalah alat di bawah airnya, kemudian ini adalah tali pengikat, kemudian di anchor. Nanti saya tayangkan laporan selengkapnya dalam bentuk PDF Word. Ini titiknya, titik yang dipasang di sana. Ini adalah hasil pengukuran arusnya. Jadi kalau arus menunjukkan bukan datang arus, tapi menuju ke sana. Misalnya kalau di sini arah arus itu adalah menuju ke dominannya menuju ke timur laut dan barat daya. Yang lebih cepat adalah pada saat air pasang itu adalah kecepatan arusnya itu bisa mencapai lebih dari 55 cm per detik. 55 cm per detik di ke arah timur laut. Sedangkan ke arah barat daya itu lebih kecil, sekitar 45 cm per detik. Ini adalah penempatannya, jadi sekitar Pesingan di sini ditempatkan. Nah, itu adalah dokumentasi dari penempatan arusnya. Secara lengkap nanti saya akan memberikan laporan lebih lengkapnya karena saya belum. Nanti saya akan share ke Anda satu contoh dari kegiatan. Saya coba. Ini adalah salah satu laporan dari kegiatan yang dilakukan pengukuran arus di Pesingan tadi. Jadi ini adalah kopnya, kemudian kata pengantar saya kira tidak perlu, daftar isi, kemudian kamar dan sebagainya. Nah, ini latar belakangnya tentu saja kita jelaskan dalam apakah tujuan dari pengukuran arus ini, kemudian metodologinya dipakai seperti apa, itu dari latar belakangnya, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaannya, kemudian penyusunan laporan, dan terakhirnya adalah laporan lokasi surveinya. Kita lihat standarisasinya adalah kita bisa lihat di sini lokasi survei di Pesingan. Kita sebagian dari Pulau Bali, di kaki Pulau Bali, kemudian di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Nah, di sini ada. Nah, tujuan dari pengukuran arus ini rencananya adalah untuk mengetahui arus yang terjadi di pesisir pantai Pesingan dalam rangka pembangunan pelabuhan atau marina. Itulah kasihnya. Pelaksanaan survei arus, tentu saja yang pertama kita lakukan titik koordinat yang pasti di laut untuk bisa nanti kita
menempatkan alat itu sesuai dengan posisinya. Nah, sebelumnya kita tracking dulu posisi yang akan dipasang supaya bisa mengetahui secara dini. Di samping memang untuk kondisi survei awal, saya bisa lakukan di sini. Nah, kemudian dilakukan persiapan alat survei seperti tadi, di setting alatnya. Jadi biasanya alat ini dipasang sama dengan alat ukur survei arus dari current meter, cuman di sini bisa ringnya lebih banyak karena kita tidak lagi memantau secara personal, tapi ditempatkan saja. Nah, itu saja sebelumnya pada saat awalnya kita mencari dulu nelayan yang terdekat. Di samping kita memerlukan perahunya atau bootnya, kita juga memerlukan pengawasan dari alat tersebut supaya diawasi setiap harinya. Jadi kalau bisa nelayan yang setiap saat ada di pantai. Nah, biasanya kalau ada kelompok nelayan, kita bisa minta bantuan ke kelompok nelayan, atau kalau tidak bisa dengan nelayan pribadi kalau ada di pantai. Nah, kebetulan pada saat pemasangan ini saya ketemu dengan nelayan yang memang rumahnya di pantai, sehingga bisa langsung kita sewa perahunya, kemudian kita kasih honor untuk pengawasan alat ini. Jadi ini adalah alatnya yang disetting dari laptopnya. Ini adalah layar laptopnya. Kemudian setelah disetting, kita besok harinya paginya kita mobilisasi peralatannya. Jadi mobilisasi peralatannya, baik alat untuk selam maupun untuk ini adalah pemasangan alat di plat betonnya. Kemudian di sini persiapan para penyelamnya. Dia adalah kita laporkan jumlah dari, mohon maaf yang HP-nya terkonek, mohon yang mute, unmute. Nah, kemudian kita sudah setting alatnya, itu akan ditempatkan di titik ini, kira-kira. Jadi ini berdasarkan koordinat yang sudah kita catat, tentukan. Jadi ternyata itu adalah di kedalaman kurang lebih 15 meter. Jadi 15 meter alat ini terpasang. Kondisi pada saat pemasangan, ini perahunya di dalam, saya komunikasi dari pantai. Kondisi gelombangnya ini dipasang. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi pada saat keberangkatan tim surveinya. Ini adalah persiapan di tengah laut untuk pemasangan alat itu. Akan diturunkan alat itu di tengah laut, di tempat di titik di mana sudah ditentukan dengan GPS tadi. Ini adalah penempatan alat di dalam air. Kita dapat dokumentasi. Jadi alat ini ini adalah besi-besi yang dipakai untuk mengangker atau memperkuat pada keempat sisi dari plat beton ini, karena biar dia tidak hanyut di bawah arus. Jadi seperti ini posisinya, ini besi yang sudah ditancapkan di keempat sisinya, kemudian satu untuk penempatan tali yang terhubung dengan pelampung. Jadi ini adalah koreksi atau positioning terhadap utara. Jadi ini dicocokkan dengan kompas yang dibawa oleh penyelamnya. Nah, ini adalah penempatan alat yang sudah disetting. Nah, ini adalah tali yang ke arah permukaan yang terikat dengan pelampung tadi. Jadi posisinya, jadi dari sini alat ini
dipegang dulu dengan ini supaya dia kali ini tidak melilit alat itu, sehingga harus diangkat juga di dasar laut. Jadi dari alat kemudian dibawa ke angker ini baru itu dilepaskan ke permukaan. Jadi perkiraan panjang tali itu harus lebih besar dari kedalamannya, paling tidak 1,5 dari kedalaman, supaya dia tidak menarik alat ini. Nah, alat ini akan dipasang 2 hari sebelum bulan purnama, kemudian diambil nanti adalah 2 hari setelah purnama. Jadi pemasangan alat ini adalah 5 hari, selama 5 hari di dasar laut. Selama 5 hari itu, penelitian yang kita suruh mengawasi itu setiap saat melihat apakah pelampungnya itu ada atau tidak. Jika pelampungnya tidak ada, maka secepatnya kita dihubungi sehingga kita bisa mencari alat itu segera mungkin, karena alat ini sangat mahal dan di laut itu sangat sulit mencarinya. Dia bisa terbawa arus, bisa kondisi perairan dalam keadaan keruh, jarak pandang yang sangat terbatas. Nah, kemudian setelah 5 hari kita ambil alatnya. Ini adalah pelampungnya yang kelihatan. Nah, setelah itu dapat kembali alat ini dalam posisi utuh. Setelah itu adalah kita bawa ke kantor, kita upload data yang ada. Jadi selama 5 hari itu datanya diatur, dipasang lagi. Nah, setelah itu adalah kita gambarkan arusnya. Jadi pada setiap kedalaman. Jadi di sini kedalamannya itu dibagi di sel 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi berturut-turut dari kedalaman berapa ini? Sel 2, lalu ada ini, sel 1, jadi hampir setiap kedalaman setiap 2 meter, jadi ada kedalaman 2, ada kedalaman 4 meter, 6 meter, sampai kedalaman 15 meter, jadi ada sel sampai sel 5, pada setiap kedalaman 3 meter. Ini hasilnya, jadi sel 1 atau di dasarnya, dekat dasar itu harusnya lebih berbenah ke arah tenggara, arah timur laut, tapi kecil dia, karena di dasar. Kemudian mendekati permukaan, dia akan lebih besar. Jadi itu mendekati permukaan, kecepatannya mendekati 4 cm per second. Nah, distribusi kelas kecepatannya kita lihat bahwa frekuensi itu lebih dominan di kecepatan 0,5 sampai 10. Ini adalah distribusi kecepatan. Ini kita bisa lihat dari software-nya. Nah, ini adalah pembahasannya. Kita bisa komentari seperti data. Jadi sebagian ke arah timur laut. Jadi secara keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa arus dominan itu datang menuju ke arah timur laut. Ini adalah arah arus, kalau kita lihat dari pantainya memang sejajar ini. Jadi arah arus pada saat pasang dia ke timur laut, pada saat surut dia ke barat raya. Itu artinya. Nah, ada sedikit ada pada. Yang penting kita lihat adalah arus dominannya dan kecepatan maksimumnya. Sampai dengan 55 kedalaman 7 meter dari pantai. Kedalaman 9 meter di pantai Persinggahan, dan ini 10,5 meter sampai di kedalaman
15 meter. 13,5 meter. Jadi di dasar laut itu tidak tinggi dan cukup kecil. Nah, kalau kita lihat penggambaran secara umum, maka arahnya adalah menuju timur laut. Ini pantainya, ini adalah arusnya menuju timur. Jadi kita bisa ramalkan bahwa aliran pasir itu akan menuju ke arah timur laut juga. Nah, arus bergerak juga seperti itu. Nah, distribusi kecepatannya kita komentari dan lebih banyak ya, dominannya adalah dari 5 sampai 15 cm per second. Tapi ada juga yang lebih cepat dari 55 cm per detik. Jadi kita bisa langsung ambil dari software yang menggunakan. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian ini adalah data yang kita dapatkan dari alat tersebut. Ini sangat banyak sekali data yang didapatkan. Ini adalah terdiri dari waktunya, ini adalah tahunnya, ini adalah bulannya, ini adalah harinya. Jadi saya mengukurnya 2 kali. Ini ada tahun 2017 dan 2019. Jadi ini 2017, kemudian ada yang 2019. Data 2017. Nah, ini adalah 2021. Yang baru kan 2021 ya kita. Ini terrecord semua. Ada sel 23, 24, 21 dan seterusnya. Inilah data-data yang kita olah yang menjadi white note tadi. Ya, kalau ini kita secara manual ya susah juga. Kalau tidak kita dibantu dengan software-nya yang ada. Nanti akan saya edit dulu supaya tidak berisi ini karena ini tidak dipublikasi. Yang saya nanti hilangkan adalah data ini, tapi hasil analisisnya bisa saya share ke Anda dalam PDF. Karena yang membuat ini adalah saya dengan tim dengan Pak Teja, Pak Julianus Teja. Itulah salah satu contoh dari laporan survei arus yang sudah dilakukan. Ada beberapa, ada juga yang di Sanur, di Sakenan, kemudian di Karangasem juga ada pernah, di Murah Rai juga ada. Dengan alat yang sama. Nah, kelebihan dari CP ini adalah kita tidak perlu berlama-lama di permukaan laut. Jadi kita cuma menaruhnya, kemudian menandai dan memerlukan pengawasan. Itu kira-kira yang pernah survei yang kita lakukan, survei arus yang kita lakukan beserta contoh dari laporannya. Nanti akan saya share ke Anda.
Di samping saya nanti akan men-share data angin dari tahun 91 sampai 2001 nanti. Ya. Coba Anda olah dengan software WR Plot View. Itu gampang sekali, Anda cari WR Plot View, kemudian Anda data diri di Somil, kemudian Anda unduh. Anda akan dikasih nomor kode untuk registrasinya. Kirimannya lewat email yang Anda dikirim. Itu nanti baru kemudian bisa. Di sana ada manualnya, bagaimana caranya, kemudian Anda coba-coba. Dan ini nanti Anda kumpul 2 minggu dari sekarang. Ya. Nanti untuk kuliahnya, karena kuliahnya sudah sudah 5 kali, saya akan serahkan dosen yang lain untuk mengajarnya. Saya tidak tahu siapa timnya. Nanti Pak Kormanya tolong dihubungi dosen yang lainnya, Pak. Kalau tidak salah, Pak Nurweda dan Pak siapa ya di sini? Pak ini ya. Pak Surya kalau nggak salah, Pak. Pak Surya sama Pak Nurweda ya. Iya, Pak. Dihubungi Pak Nurweda untuk menggantikan. Saya juga nanti akan menghubungi beliau supaya bisa diberikan kuliah. Karena saya sudah 5 kali, jadi gantian nanti. Nah, untuk tes, nanti tolong formalnya menghubungi atau mengingatkan saya jika jadwalnya sudah keluar. Ya, nanti akan saya berikan tes. Karena dari nilai dari saya kan harus ada. Tetapi Pak WD1 tidak mengizinkan adanya UTS sebelum di luar dari jadwal yang ditentukan. Saya menghubungi Pak WD1, Pak Hendrawan, bahwa nanti UTS itu akan diumumkan. Tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena terkait dengan pelaksanaan seminar proposal skripsi dari mahasiswa. Oke. Karena saya juga hari ini ada keperluan ke kampung, ada upacara adat dari pengambilan atau pernikahan dari keponakan. Saya mohon maaf, saya ngajar hanya sebentar. Tapi kalau ada yang mau tanya, silakan dulu sebelum saya akhiri. Mohon juga nanti formalnya untuk melaporkan atau mengirim WA ke saya teman-temannya yang tidak hadir ya, supaya saya bisa melaporkan ke bagian akademik. Baik, Pak. Ya. Dengan Tiara ya ini ya. Ya Tiara ya. Ya nanti Tiara ingatkan itu ya. Iya, Pak. Ya sebentar saya akan kirimkan data angin dalam bentuk Excel ke Tiara, nanti Tiara melanjutkan ke teman-temannya. Karena kalau saya tidak beri tugas, saya tidak akan mencoba. Baik. Karena itu keperluannya Anda, kalau sudah Anda tahu itu, Anda akan nanti seterusnya juga akan memerlukan data itu untuk nanti terakhir nanti untuk ramalan gelombang. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu kuliahnya hari ini. Terima kasih. Jadi kita ketemu lagi sekali nanti pada saat ada UTS. Ya.
1 TS. Tetapi tugas yang saya berikan hari ini, mohon dikumpul nanti 2 minggu dari sekarang. Saya berikan waktu 2 minggu ke kormanya, ke Tiara. Jadi Tiara akan mengirim hasil-hasil Anda ke saya. Jadi di luar itu nanti saya tidak terima. Jadi apapun alasannya, karena Anda saya sudah beri waktu 2 minggu. Boleh. Sebelumnya Anda kirim ke Tiara, boleh. Saya tidak mau terima selain dari korma. Macam-macam alasannya, itu sudah biasa saya temui. Alasannya apa namanya, internetnya tidak bagus. Ini itu, tapi kan Anda punya waktu yang lebih banyak. Oke. Sebelumnya nggak boleh Anda kirim ke korma. Saya hanya tekankan bahwa Anda bisa memakai software itu. Jadi hasilnya tidak usah Anda pikirkan seperti apa, tetapi memakai software itu. Jadi ingat, data Excel itu Anda ubah ke data teks. TXT. Kan bisa itu diimport dari Excel, kemudian data TXT ini Anda import ke WR Plot View. Baik. Ya oke lah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas atensi Anda untuk mengikuti perkuliahan saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.